Assalamualaikum. Taib, kiaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini kesemuanya itu karena atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan siang hari ini? Hadir semua ya? Ya. Oke. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu dengan mata pelajaran SKI ya. Adapun materi kita pada siang hari ini yaitu mengenai masalah Islam Nusantara. Saya ulangi, yaitu Islam Nusantara. Adapun tujuan daripada mempelajari Islam Nusantara ini yaitu yang pertama, diharapkan setelah kita mempelajari Islam Nusantara maka kita mampu menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara melalui perdagangan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Selanjutnya menjelaskan masuknya Islam di Nusantara pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menjelaskan penyebab mudahnya Islam diterima di Nusantara. Baik, anak-anak sekalian, bahwa Islam masuk ke Nusantara, masuk ke Indonesia itu bukan karena dibawa oleh angin, tapi itu karena ada yang menyebabkan, ya, ada yang menyebabkannya. Nah, baik anak sekalian, maka itulah yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Sekarang saya mau tanya, apakah anak sekalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Ya, kalau belum silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 3, angkat tangannya. Bapak Guru akan memberikan tugas yaitu diskusi kelompok membahas tentang Islam Nusantara. Baik, ini untuk kelompok 3 ya, kelompok 3. 1, silakan berdiskusi ya. Kemudian silakan dikumpulkan ya. Kemudian sebentar Pak Guru akan menyuruh kalian untuk presentasikan di depan teman kelompok lain. Ya, silakan. Bagaimana kelompok 3 sudah siap? Ya. Sudah, Pak. Ya. Silakan coba dibaca-baca apakah sudah betul penyajiannya. Kemudian ditempel sesuai dengan urutannya. Kemudian yang bagus ya, yang indah, karena ini mau ditampilkan di depan. Nah, silakan coba diperhatikan lagi. Ya, sekarang karena waktunya sudah selesai, coba kelompok lain ya, perhatikan ya, kita akan tampilkan teman kita dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 naik untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya di depan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuknya Islam Nusantara secara garis besar melalui perdagangan sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan presentasi atau pemaparan daripada teman kita
kelompok 3 tentang Islam Nusantara. Dan presentasinya tadi ya sangat bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk teman kita kelompok 3. Nah, baik, tentu dari pemaparan ini mungkin masih ada yang tidak jelas, atau dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Coba. Pak, Ya, silakan berdiri kelompok 1. kapankah masuknya Islam ke Nusantara? Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 sampai 16 Masehi. Ya, bagaimana? Kelompok 1 jelas? Jelas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Mungkin dari kelompok lain masih ada yang mau bertanya? Bapak, Ya, silakan berdiri. jelaskan masuknya Islam ke Nusantara melalui perdagangan. Ya, silakan kelompok 3. Islam masuk ke Nusantara yaitu dibawa oleh pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang datang ke Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam perdagangan. Ya, oke. Bagaimana kelompok 2 sudah jelas? Jelas. Ya, sudah jelas ya. Boleh. Oke, baik, karena pemaparan daripada kelompok 3 tentu sudah dapat kita terima dan sudah jelas. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk duduk kembali. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, ya karena kalian sudah jelas tentang apa dan bagaimana maksudnya Islam ke Nusantara, maka sekarang Pak Guru akan memberikan refleksi atau ya bagaimana mengingatkan kalian kembali tentang Islam Nusantara. Maka Pak Guru akan memberikan pertanyaan. Baik, disimak ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Guru. Bagaimanakah sejarah masuknya Islam ke Nusantara? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Ya, bagus sekali. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu melalui yang pertama adalah perdagangan. Kemudian yang kedua melalui pendidikan, kemudian yang ketiga melalui kesenian, dan yang terakhir melalui tasawuf. Kemudian pertanyaan yang ketiga, coba siapa yang bisa menjawab kira-kira apa penyebab mudahnya Islam diterima di Nusantara? Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Pak, Oke, baik, dari kelompok 3 saya persilakan. karena Islam sangat mudah persyaratannya bagi pemeluknya. Oke, bagus sekali jawabannya. Kenapa Islam bisa diterima ya di Nusantara? Yaitu karena dalam hal memeluk Islam persyaratannya sangat mudah dibanding dengan agama-agama yang lain. Oke, anak-anak sekalian, kira-kira dari penjelasan teman-teman kita, kalian sudah paham? Paham. Sudah jelas? Jelas. Sudah mengerti? Mengerti. Oke, baik, karena waktu jualan yang membatasi kita dan saya kira sudah waktunya kita untuk pulang. Maka sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya. Siapa yang bisa membaca doa? Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahuli Allahumma tahuli abwaba abwaba rahmatika rahmatika ya arhamar rahim. ya arhamar rahimin. Baik, anak-anakku, sekarang waktunya sudah selesai ya, dipersilakan untuk meninggalkan kelas ini. Selanjutnya jangan lupa pakai masker ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Silakan.